Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian yang sempat terhenti, yaitu tentang sunnah-sunnah yang terlupakan. Yang selanjutnya kita akan bahas yaitu mengucapkan salam, dan meminta izin. Apa saja sunnah yang terlupakan dalam hal ini? Yang pertama adalah menjawab salam dengan isyarat ketika sholat. Jadi seseorang dibolehkan mengucapkan salam dalam sholat dengan isyarat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Rasulullah menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang menyalaminya ketika beliau tengah mengerjakan salat. Ibnu Qayyim juga mengatakan Rasulullah tidak pernah menjawab salam dengan tangannya, kepalanya atau jari tangannya, kecuali ketika beliau mengerjakan salat. Sesungguhnya beliau menjawab salam kepada orang yang menyalaminya dengan isyarat ketika mengerjakan salat. Sejumlah hadis sahih menyebutkan hal tersebut. Kita akan baca apa saja hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab salam itu dengan isyarat. Yang pertama hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani li hajah thumma adraktuhu wa huwa yusalli fasallamtu alaihi fa asyara ilayya. Rasulullah mengutusku untuk suatu kepentingan. Setelah itu aku mendapati beliau sedang mengerjakan salat, lalu aku pun menyalaminya dan beliau menjawab dengan isyarat. Imam Nawawi menyebutkan faedah yang dapat diambil dalam hadis tersebut, menjawab salam dengan kata-kata ketika seseorang mengerjakan salat adalah haram hukumnya. Kalau haram berarti bisa batal salatnya. Sementara menjawab salam dengan isyarat itu tidak membatalkan salat. Bahkan justru itulah yang dianjurkan. Demikian yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Tadi isyaratnya bisa dengan tangan, dengan tangannya. Misalnya kita lagi salat, assalamualaikum, nah kita bisa mengangkat tangan seperti ini. Kemudian dari Suhaib radhiyallahu anhu, dia berkata, marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallamtu alaihi faradda isyaratan wa qala wala a'lamuhu illa qala isyaratan bi usbu'ihi. Aku melewati Rasulullah ketika beliau tengah mengerjakan salat, kemudian aku menyalaminya, lalu beliau menjawab dengan isyarat. Nabil, salah satu perawi hadis, berkata, aku tidak mengetahui Ibnu Umar, melainkan dia berkata beliau berisyarat dengan jarinya. Yang ketiga, dari Abdullah bin Umar, dia bertanya kepada Bilal, kaifa kana an-nabi yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa fi shalah? Qala kana yushiru biyadihi. Bagaimana cara Nabi menjawab salam para sahabat ketika mereka menyalaminya sementara beliau sedang mengerjakan salat? Bilal menjawab, beliau menjawabnya dengan isyarat tangan. Kemudian hadis yang selanjutnya
Kemudian aku bertanya kepada Bilal, bagaimana kamu melihat Rasulullah menjawab salam para sahabat ketika mereka menyalaminya sementara beliau sedang salat? Bilal menjawab begini. Dia Bilal membentangkan telapak tangannya. Demikian juga dengan Ja'far bin Aun. Bilal menjadikan telapak tangan bagian dalam menghadap ke bawah dan bagian luar telapak tangannya menghadap ke atas. Ya, bisa juga begini ya. Ya begini. Ya. Telapak luar telapak tangannya menghadap ke atas ya. Bisa juga begini ya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid Bani Amr bin Auf, Masjid Quba, dan mengerjakan salat di dalamnya. Tidak lama kemudian masuklah orang-orang Ansar dan menyalami beliau. Saat itu beliau bersama Suhaib. Karena itu aku pun bertanya kepada Suhaib, apa yang dilakukan Rasulullah ketika disalami? Sementara beliau menjawab, ya, Suhaib menjawab, beliau menjawabnya dengan isyarat tangannya. Ya. Kemudian hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Dia bercerita, lama qadimtu minal Habasyah ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fa sallamtu alaihi fa awma'a bi ra'sih. Ketika baru tiba dari Habasyah, aku langsung menemui Nabi yang ketika itu sedang mengerjakan salat. Kemudian aku menyalami beliau, lalu beliau menjawabnya dengan isyarat kepalanya. Nah, jadi bisa juga dengan mengangguk kepala. Nah, jadi ada dua cara di sini ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah mengucapkan salam kepada orang yang tengah mengerjakan salat dan menjawabnya dengan isyarat. Bagi orang yang tengah mengerjakan salat itu disyariatkan. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjawab salam kepada penitip dan pengantar salam. Ya. Misalnya apa ya? Ya tolong salamin ya ke dia. Nah ini bagaimana kita menjawabnya? Apakah kita menjawabnya dengan ya udah salam balik ya? Apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan disunahkan untuk menjawab salam kepada orang yang menyampaikan salam. Ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad mengatakan di antara tuntunan Rasulullah ketika beliau mendapatkan ucapan salam dari seseorang melalui orang lain adalah menjawab salam kepada orang yang mengantarkannya salam tersebut dan kepada orang yang menitipkannya. Ya. Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad dan Nasai dalam Al-Kubra menyatakan, yang menyebutkan ma yaqulu idza qila lahu inna fulanan yaqra'u 'alaika salam. Apa yang harus diucapkan ketika ada seseorang yang mengatakan kepadanya sesungguhnya fulan mengucapkan salam. Ya, gimana hadisnya? Ya. Dari Anas bin Malik dia berkata, Jibril menemui Nabi yang sedang ditemani Khadijah. Jibril berkata, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepada Khadijah. Khadijah berkata, sesungguhnya Allah itu as-salam dan salam untuk Jibril. Salam dan rahmat Allah semoga terlimpah kepadamu. Nah, menurut Ibnu Hajar, ya, dalam hadis tersebut terdapat faidah atau fiqhul hadis, yaitu agar seseorang menjawab salam kepada orang yang mengantarkan salam dan kepada orang yang menitipkan salam kepadanya. Atau misal juga orang mengatakan alaika wa alaihis salam. Nah, ya. Ada salam dari
Bapak Ahmad, ya udah kita ucapkan juga kepada orang yang menyampaikannya, alaika, atasmu, wa alaihi salam, dan atasnya salam. Bisa juga seperti itu. Dari Aisyah bahwa Nabi berkata kepadanya, hai Aisyah, ini Jibril, dia menyampaikan salam kepadamu. Aisyah berkata, salam juga untuknya. Ya, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Saya juga mengatakan wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Kemudian Imam Ahmad, ya, dalam kitab Al-Musnadnya terdapat redaksi tambahan, yakni dari Aisyah, dia berkata, faqultu wa alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh juga wa alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengucapkan salam saat hendak pergi dari majelis. Ya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza intaha ahadukum ila majlisin falyusallim, fa idza arada an yaquma falyusallim, falaysatil ula bi ahaq minal akhirah." Apabila di antara kalian hendak bergabung dalam suatu majelis, maka ucapkanlah salam. Dan apabila hendak bangun, ucapkanlah salam pula. Salam pertama tidak lebih utama daripada salam kedua. Ya, jadi jika kita ingin bergabung ke sebuah majelis, ya. Namun Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, ya. Namun jika majelis itu sudah memulai pengajian, ya, kemudian kita datangnya terlambat, maka kita tidak usah mengucapkan salam. Kenapa? Karena salam kita bisa jadi mengganggu, ya. Tapi kalau majelis itu belum mulainya, kita baru datang, ya nggak apa-apa, kita langsung mengucapkan salam, ya. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah, dia berkata, ayahku berpesan kepadaku, hai anakku, jika kamu berada di suatu majelis yang kamu harapkan kebaikannya, lalu ada keperluan mendadak yang menuntutmu untuk segera keluar dari majelis, maka ucapkanlah salamun alaikum, semoga Allah melimpahkan. Ya, inilah Islam mengajarkan kita izin, ya. Masuk keluar itu izin, ya. Nah, bagaimana aplikasinya juga dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya ketika seseorang ingin memasukkan seseorang ke dalam sebuah grup WhatsApp, nah, maka adabnya itu adalah meminta izin kepada orang tersebut. Assalamualaikum, saya mau masukkan Anda ke grup ini, apakah Anda berkenan? Nah, begitu. Kalau dia berkenan silahkan dimasukkan, kalau dia tidak berkenan jangan dimasukkan. Begitu juga ketika seseorang meninggalkan sebuah grup, nah itu juga hendaknya dia izin agar tidak menimbulkan suudzon, ya, buruk sangka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, An-Nawawi menyebutkan dalam Al-Majmu', termasuk sunnah adalah menyalami orang yang duduk di dalam majelis apabila seorang bangun dari suatu majelis dan hendak meninggalkan tempat tersebut. Jadi selain mengucapkan salam juga disunahkan untuk bersalaman, ya. An-Nawawi mengucapkan, ya, melanjutkan, sungguhnya salam itu adalah sunnah diucapkan ketika hendak berpisah, sebagaimana dia disunnahkan ketika bertemu. Baik, yang selanjutnya adalah meminta izin dan mengetuk pintu, ya. Dari Abdullah bin Busr, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihil ayman
awil aisar wa yaqulu assalamu alaikum wa dzalika anna ad-dur lam yakun 'alaiha yauma idzin sutur. Jika Rasulullah mengunjungi pintu rumah, pintu rumah seseorang, beliau tidak langsung menghadap ke pintu tersebut, melainkan dari sebelah kanan atau kiri. Lalu beliau berkata assalamualaikum. Hal itu beliau lakukan karena rumah saat itu belum ada tutupnya. Nah, jadi memang disunahkan kalau kita mengetuk pintu, itu kita berdirinya jangan pas di tengah pintu. Kenapa? Karena khawatir begitu orang buka terlihat dalam rumahnya, terlihat dalam rumahnya apa yang tidak layak untuk dilihat. Apa misalnya mungkin rumahnya belum rapih, atau mungkin ada anggota keluarganya mungkin yang belum menutup auratnya dengan sempurna, maka baiknya itu di pinggir. Kita ngentungnya di pinggir. Nah, kalau dipersilakan untuk masuk baru kita masuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berapa kalimat batasan meminta izin? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'uhu azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembali saja, maka hendaklah kamu kembali. Itulah yang bersih bagimu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, luar biasa. Inilah adab-adab yang diajarkan dalam Islam, ya. Adab bagaimana etika kita ketika kita masuk rumah, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, inilah adab syar'i yang Allah ajarkan ke hambanya yang beriman, yaitu adab dalam hal meminta izin masuk rumah. Inilah Islam, agama yang syamil, agama yang sempurna, wa mutakamil, ya, agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan, ya, agama yang mencakup aspek seluruh kehidupan, ya, sampai meminta izin pun sampai mengetuk rumah pun diatur dalam Islam, ya. Nah, dalam hal ini Allah memerintahkan mereka untuk tidak masuk yang bukan rumah mereka sampai mereka minta izin dulu. Nah, berapa kali minta izin? 3 kali. Kalau kita ngucapin assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum sampai 3 kali, ya, tidak ada jawaban, maka ya udah kita kembali. Jangan memaksakan diri untuk terus mengetuk rumahnya. Apa kata Nabi? Idza ista'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji. Jika di antara kalian meminta izin sebanyak 3 kali namun tidak diizinkan, maka pulanglah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah meminta izin kepada tuan rumah ketika hendak pergi. Jadi jangan pergi aja, la salam wala kalam, ya. Istilah orang Jakarta apa, nyelonong, ya. Nah, dalilnya apa? Idza zara ahadukum akhahu fajalasa inda fala yaqumanna hatta yasta'dhinu. Apabila salah seorang di antara kalian berkunjung ke rumah saudaranya dan duduk di dalamnya, maka hendaklah dia tidak bangkit keluar dari tempat duduknya
sebelum meminta izin terlebih dahulu kepada saudaranya itu. Ya. Sama tadi mau keluar grup juga minta izin, jangan main langsung keluar saja. Masuk izin, keluar juga minta izin ya. Kemudian yang selanjutnya, tuan rumah itu lebih berhak menjadi imam. Ya, dari Abu Mas'ud Al-Ansari dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ya, yang berhak menjadi imam atas satu kaum adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, itu yang pertama kali. Ya, siapa yang kita jadikan imam? Yang paling fasih, yang paling bagus tajwidnya. Ya. Kalau sama-sama bagus, maka yang paling mengetahui tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sama-sama mengetahui sunnah, maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling dahulu hijrah, ya, orang lama di situ. Jika dalam hijrahnya juga sama, maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling dahulu masuk Islam. Ya. Dan janganlah seseorang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Jangan pula dia duduk di dalam rumah orang tersebut dengan menempati tempat khususnya kecuali mendapatkan izin darinya. Ini salah satu akhlak kalau kita misalnya mendatangi sebuah tempat, ya, jangan walaupun kita mungkin bacaan Al-Quran kita paling bagus, hafalan kita paling banyak, jangan kita langsung nyelonong ke tempat imam lalu jadi imam. Pasti di situ kan ada orang tuanya, ya, ada yang seniornya, ya. Ya, walaupun mungkin hafalan dia lebih sedikit, bacaan dia tidak terlalu bagus, tapi kalaupun kita mau mencoba menjadi imam, ya pelan-pelan. Setelah kita lama di situ, kita pelan-pelan menjadi imam. Jangan langsung. Karena itu sama saja mengambil alih kekuasaan lah, ya, gitu ya. Apa kata Nabi? Wala tu'ammana ar-rajul fi ahlihi wala fi sultanih. Ya. Janganlah kamu menjadi imam bagi seseorang di keluarga orang tersebut, dan jangan pula kamu menjadi imam baginya di dalam wilayah kekuasaannya. Ya. Luar biasa ini hikmah, ya, hikmah yang luar biasa dalam hadis ini. Apa kata? Di sini kata Al-Allamah Al-Mubarakfuri menyebutkan kesimpulannya, salat berjamaah itu disyariatkan dengan tujuan mengumpulkan kaum muslimin dalam ketaatan, dalam suasana persatuan dan saling mencintai. Apabila seseorang mengimami orang yang dalam wilayah kekuasaan orang lain, yang demikian tentu akan menimbulkan keraguan pada masyarakat atau kekuasaan orang itu. Ya, jadi kalau tiba-tiba orang baru datang, ya akan nanti bisa timbul perpecahan. Kok dia baru datang langsung jadi imam? Ya, akan timbul perpecahan, kebencian. Padahal salah satu tujuan salat berjamaah itu adalah mempererat ukhuwah Islamiyah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu seorang tidak boleh maju untuk menjadi imam selagi ada orang yang berkuasa di situ, terutama dalam salat Id dan Jumat. Nah, ini kata para ulama. Demikian juga seseorang tidak boleh menjadi imam selagi masih ada imam tetap yang diakui di suatu tempat dan ada tuan rumahnya, kecuali memang diberikan izin. Nah, kalau diberikan izin ya silahkan. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.